Bismillahirrahmanirrahim. Ini materiku terkait rumus dapat free sampel ya teman-teman, karena salah satu privilege-nya para afiliator itu ya dapat free sampel buat nambah ya memang kebutuhan misalnya atau buat nambah biar kita punya barang buat di video terus-menerus kayak gitu. Nah, ini beberapa contoh free sampelku ya yang sempat tak videokan tak foto kayak gitu yang beberapa lah ya nih. Pertama itu yang di atas itu tas. Ini tas dengan eh, nggak tahu mereknya karena di tasnya nggak ada tulisan mereknya. Terus habis itu apa namanya bentuknya sama persis, bahannya sama persis, tapi ini tas dari 3 toko yang berbeda ya teman-teman ya. Nanti tak bahas. Terus ini yang kedua itu ada baju tidur. Nah, ini baju tidurnya itu dari 2 brand yang berbeda. Kemudian ini produk pembersih dan ini juga dari brand-brand yang beda-beda kayak gitu. Kemudian ini madu. Ini dulu pakai diet sih. Ini yang sempat tak foto. Aslinya itu 2 kali lipat lebih banyak daripada ini kayak gitu. Nah, terus rumusnya kayak gimana Mbak biar kita tuh dapat free sampel? Ini yang aku rangkum ya, ini dari pengalamanku yang aku rumuskan kayak gitu. Kalau dari Shopee atau dari sellernya itu kan ya terserah ya. Karena sebenarnya Shopee itu nggak ngasih apa aturan yang kayak gimana, cuma memang kayak ada perjanjian gitu. Jadi misalnya kamu itu dikasih waktu berapa lama buat ngupload apa namanya produk free sample yang udah dikasih sama seller kayak gitu. Biar yo seller itu ada jaminan ya kalau misalnya afiliator itu udah dikasih barang ya memang diupload bukan nggak diupload kayak gitu. Nah, terus ini ya yang pertama itu kualitas video. Kualitas video itu paling minimal itu ya pencahayaan, terus teknik kameranya kayak gitu. Misal nih, pencahayaannya itu kayak gimana? Ya memang harus yang terang teman-teman kayak gitu. Biar apa? Biar videonya itu barangnya itu kelihatan kayak gitu. Ini apa? Ngevideoin apa kayak gitu. Terus eh, apa namanya? Kelebihan-kelebihan dari apa namanya barangnya itu akhirnya kelihatan misalnya gamis kayak gitu tekstur gamisnya kayak gimana sih kayak gitu flowy enggak kayak gitu misalnya ini tebel enggak eh, detail jahitannya rapi enggak kayak gitu nah itu kan memang butuh pencahayaan yang mumpuni ya buat bisa nge-shoot barang-barang kecil kayak gitu atau kalau enggak minimal warna deh kayak gitu kalau pencahayaannya kurang itu kan warnanya misalnya awalnya itu hijau army, ternyata di video itu karena pencahayaannya kurang jadi hijau botol kayak gitu. Padahal hijau botol itu kalau misalnya ya di videonya itu ternyata jelek kayak gitu. Maunya videonya gamis army ternyata jadi gamis warna hijau botol misalnya kayak gitu. Kan gak asik banget ya kayak gitu. Nah, terus teknik kamera misalnya apa di one take misalnya aku langsung ngomong misalnya ini gamis berbahan Sabrina kayak gitu ya. Terus apa-apa kelebihannya apa, terus gitu sampai akhir. Apakah itu menarik buat seller atau enggak? Atau seller itu sebenarnya lebih suka yang bukan one take kayak gitu. Jadi memang di shoot pelan-pelan, apa namanya? Misalnya gamis ya, gamisnya itu ditaruh di gantungan, terus habis itu ditaruh di meja, terus habis itu diputer-puter, dipakai, ditaruh di manekin kayak gitu-gitu itu ya terserah seller ya. Seller biasanya memang punya selera sendiri terkait apa namanya kayak gimana videonya kayak gitu. Karena ada beberapa seller itu yang akhirnya minta kayak gitu, nggak mau yang one take karena kalau one take itu kan terlalu sederhana kayak gitu. Karena kan kadang kita nggak bisa nunjukin tekstur kainnya kayak gimana. Kalau one take itu kan kayak gitu ya. Tekstur kainnya kayak gimana, detail kancingnya kayak gimana itu biasanya susah buat nunjukin. Kayak gitu. Kualitas videonya gimana, pencahayaannya, teknik kamera kayak gitu. Terus GMV, GMV itu bahasa sederhananya itu omset dalam beberapa waktu. Biasanya ngelihat 1 minggu atau 1 bulan deh kayak gitu. Nah, GMV kecil, kecil itu berapa sih Mbak? Nah itu sebenarnya relatif ya teman-teman ya, karena seller pun kan pasti juga punya apa namanya punya standar sendiri. Kalau misalnya nih sellernya itu jualan pemotong kuku deh, kayak gitu. Barang-barang kecil kayak pemotong kuku, sisir kayak gitu kan orang itu kan dalam tanda kutip ya kayaknya jarang deh dalam satu rumah itu sekali check out itu orang mau beli 10 pemotong kuku itu kan
jarang banget ya, padahal misalnya satu pemotong kuku itu harganya 5.000. Orang tuh normalnya nggak mungkin lah ya beli 10 karena buat apa kayak gitu, satu aja cukup, paling nggak ya dua lah atau tiga lah, itu udah banyak banget. Kecuali memang dia itu mau jualan, mungkin belinya 10, 20, 100 kayak gitu. Kayak gitulah. Kalau misalnya seller itu yang dijual itu barangnya memang harganya minim, yo GMV-nya nggak mungkin bisa besar kayak gitu. Karena kayak barang-barang kayak gitu itu kan mesti juga labanya juga nggak besar, makanya dia jualnya juga nggak mahal. Misalnya satu pieces pemotong kuku itu labanya cuma misalnya 500 perak kayak gitu. Yang dijual itu memang barang-barang receh yang harganya murah. Jadi misalnya ketemu akun yang dia itu memang jualnya barang-barangnya receh, yaitu kayaknya gak mungkin GMV-nya itu besar kayak gitu. Misalnya dia itu ya yang dijual kayak gitu-gitu, misalnya pemotong kuku, sisir kayak gitu. Terus GMV-nya satu bulan tuh 100 juta itu nggak mungkin banget, like menurutku ya. Kayak gitu. Kecuali dia itu memang jual barang-barang mahal. Apa misalnya misalnya baju wes gamis, baju gamis itu kan katakanlah harganya 150.000 satu pieces atau 200.000 lah. Atau kalau enggak produk-produk elektronik kayak gitu. Elektronik itu kan nggak mungkin murah ya, misalnya TV berapa inch 1 juta kayak gitu. Nah, dari satu TV aja sudah 1 juta, misalnya sehari itu lakunya misalnya 10 misalnya yo. Berarti GMV-nya dalam satu bulan itu kan memang besar. Makanya seller yang niche-nya elektronik biasanya ya cari akun yang apa namanya niche-nya elektronik juga tapi yang GMV-nya besar kayak gitu. Jadi besar dan kecil GMV itu tergantung niche di akun teman-teman itu apa ya kayak gitu. Lah ya DE pasti mengukur, misalnya kamu itu minta sampel, free sampel gamis kayak gitu. Like gamis sih biasanya memang barang mahal ya teman-teman ya dalam tanda kutip menurutku ya kayak gitu. Nah itu biasanya seller tuh ngelihat GMV-mu berapa kayak gitu. Sebagai contoh wes, aku itu kan barusan ganti ke niche fashion kayak gitu. Yang kemarin apa? Barang receh banget yang kemarin tuh ya. GMV-ku tuh berapa? 30-40 juta katakanlah ya kayak gitu. Sampai detik ini tuh aku belum dapet teman-teman buat minta free sampel gamis terus dikasih itu belum kayak gitu. Terus apa Mbak yang dikasih? Yang dikasih ya masih barang-barang receh kayak gitu. Ini tas harga 30.000, terus yang ini agak lumayan mahal. Apa namanya? Baju tidur ini yang pink ini aku nggak salah harganya 150 ribuan, yang coklat ini harganya hampir 200.000 kayak gitu. Nah, itu juga termasuk mahal ya. Kenapa aku dapat ini? Menurutku analisa pribadi gitu karena aku itu kemarin-kemarin itu paling banyak penjualan itu kan di celana dalam kayak gitu. Nah, ini tuh juga mungkin dilihat Shopee apa masuk kategori di baju dalam kali ya, kayak gitu. Pokoknya akhirnya waktu itu yang coklat ini dulu aku tuh ditawari mau aja dong kayak gitu. Baju gratis, bagus lagi kayak gitu. Akhirnya aku tuh dapet ini kayak gitu. Terus habis itu produk pembersih. Enggak wis balik ke sini dulu, sorry. Produk FYP. Nah, karena FYP itu salah satu pertanda kalau Shopee ngasih akun kita traffic di barang itu. Misal nih, aku tuh ada akun yang FYP sampai tak sematkan di paling atas sendiri kalau teman-teman mau lihat. Ada FYP barang itu loh, produk pembersih jamur kayak gitu. Harganya tuh cuma 3.000-an. Dulu itu aku nating tulus ya, karena aku memang berharapnya FYP kayak gitu. Karena apa? Karena produk itu aku beli di harga 3.000 karena aku butuh. Terus waktu itu sudah tak video segala macam, baru aku tuh lihat kalau ternyata dia itu nggak ada komisinya. Aduh, ya wis lah daripada aku itu ngevideo ikut percuma, ya sudahlah tak jadikan video aja, tak upload, dan aku memang berharap ikut itu FYP kayak gitu. Karena kalau FYP itu sangat membantu untuk dapat sampel pertama, yang kedua sangat membantu followers karena followers itu naik biasanya memang di produk FYP kayak gitu ya. Nah, ternyata beneran Gong, dia itu FYP sampai berapa juta? Tak kasih lihat dulu sebentar. Nah, dia itu FYP di 6,2 juta ya. Ini videonya udah lama banget. Ini aku belum pakai HP iPhone.
Videonya Ini sederhana. before-nya dan ini after-nya. Siapkan cairan pembersih dan sikat. Lakukan step-stepnya ketika bajunya masih kering ya. Diamkan sejenak dan jamurnya akan hilang. Cuci seperti biasanya dan tada, selesai. Produk yang asli cuma di keranjang orangku ya. Cekok sekarang sebelum kehabisan. Ini before-nya. Nah, itu produk FYP ku ya teman-teman ya. Balik lagi ke sini, makanya ketika itu akhirnya banyak banget brand-brand produk pembersih itu yang nawarin aku mau free sample nggak, mau free sample nggak kayak gitu. Dan ketika aku itu nyari free sample di produk pembersih itu juga sangat gampang banget, makanya sampai numpuk segini ya free sampleku kayak gitu. Kalau obat diet ini kayak gimana? Nah, kalau diet ini tuh sebenarnya lucu teman-teman ya. Jadi eh, apa namanya? Aku itu nggak ada satupun aku beli obat diet kayak gitu. Cuma waktu itu tuh aku pernah dapet free sampel vitaminnya Mariam. Vitaminnya Mariam itu kayak kurkuma gitu loh. Jadi dia itu madu, cuma ada apa namanya penambah nafsu makannya itu loh. Jadi kayak produk kurkuma kayak gitu dan itu tak videokan. Like gak salah FYP, tapi FYP-nya itu cuma sebentar. Akhirnya aku tuh ditawari buat ini produk-produk diet ini kayak gitu. Lah terus orang ditawari ya mau aja dong, mana yang nawari banyak dan akhirnya aku dapet dapet di semua brand kayak gitu. Saya nanti aja penjelasan lagi. Terus selanjutnya itu followers kayak gitu. Followers jadi teman-teman tuh juga jangan yang aduh followersku masih kecil ya, emang aku bakalan dilirik sama brand kayak gitu. Nah, juga jangan kayak gitu karena nggak semua brand tuh ngelihat teman-teman dari followers kayak gitu. Karena followers tuh gak ngaruh teman-teman ya. Ya memang jadi kelihatan banyak aja, tapi kan bukan itu sebenarnya. Karena followers kita belum tentu target target market kita kayak gitu. Karena memang bakalan keluar ya video kita itu bakalan keluar di orang yang follow kita kayak gitu. Cuma video kita itu bakalan bersaing nggak sama video-video yang lain kayak gitu. Misalnya nih, aku misalnya ngefollow 1.000 orang. Terus habis itu aku ngefollow 1.000 orang, ternyata 1.000 orang ini tuh sama-sama aktif. Kalau nggak misalnya 900 orang tuh aktif, 100 orangnya tuh nggak aktif kayak gitu misalnya. Lah berarti kan yang di video yang dilempar ke aku itu paling di orang-orang yang aktif itu tadi 900 orang dan aku nggak mungkin juga kan dalam satu hari itu nontonin 900 videonya orang kayak gitu. Pasti ada yang lebih dominan kayak gitu-gitu. Jadi jangan berkecil hati, followers itu menurutku nggak jadi patokan utama ya. Mungkin ada beberapa seller yang melihat oh followersnya udah banyak, tapi ada yang seller ya nggak kayak gitu karena ada orangnya kayak apa namanya followersnya sedikit tapi GMV-nya gede kayak gitu. Terus jumlah video keistiqomahan upload kayak gitu. Karena pasti kayak gini, kalau kita itu istiqomah upload, seller itu masih punya harapan lah ya. Misalnya apa namanya nanti bisa jadi videoku nanti di apa produkku nanti divideokan ulang sama akun kayak ini kayak gitu. Karena apa? Karena kita terus-terusan bikin video, bikin video, bikin video kayak gitu. Karena kita memang istiqomah di situ, produksi video terus-menerus kayak gitu. Itu pasti jadi salah satu pertimbangan juga untuk seller ngasih kita free sample. Nah, makanya lah aku bilang sama teman-teman tuh minimal upload lah 3 video tiap hari kayak gitu. Aku aja 3 video teman-teman ya. Padahal targetku itu 6. Kemarin udah sempet 6 tapi apa namanya akhirnya hilang. Sekarang balik 3 lagi. Balik lagi wes tak bahas satu-satu ya. Masalah tas ini. Jadi tas ini itu dari 3 seller yang berbeda. Terus habis itu kenapa kok minta banyak banget Mbak? Sama pisan, kenapa nggak minta yang lain aja kayak gitu. Yang pertama karena aku tuh seneng sama tas ini ya teman-teman. Jadi dulu tuh aku dapat satu, terus habis itu memang tak pakai sehari-hari. Ini warnanya putih juga, jadi tuh cepet banget kotor kayak gitu loh. Terus aku mikir, ini tuh bagus, harganya murah 30 ribuan. Aku tuh kepingin tetap pakai, tapi aku tuh kepingin tetap divideokan kayak gitu. Kalau dipakai terus tuh divideokan tuh kan, apalagi kalau apa namanya dicuci ya kadang-kadang jadi bradul kayak gitu-gitu misal. Tapi ini enggak sih, enggak bradul. Kadang kan ada bahan-bahan yang udah dicuci jadi bradul kayak gitu. Atau kalau enggak ini tasku itu kadang-kadang kena tintanya Mariam spidol lah apalah kayak gitu-gitu. Makanya aku tuh cari alternatif. Ada enggak ya tas yang sama dari seller yang berbeda terus aku mau minta kayak gitu. Nah, terus ternyata ada kayak teman-teman kayak gitu. Jadi aku tuh minta ini sampai dapat 3 ini.
Terus dapatlah. Terus ini baju tidur itu yang coklat itu ditawari, terus yang pink itu nggak ditawari, memang aku minta sendiri sama seller. Terus produk pembersih itu ya kayak tadi ya. Terus ini produk diet itu juga kayak gitu. Nah, aku tuh gini teman-teman ya, misal nih, teman-teman itu produknya itu lagi FYP tadi ya, produk pembersih kayak gitu. Nah, teman-teman itu kalau minta free sample itu jangan FYP produk pembersih, atau kalau enggak laku banyak produk pembersih, ternyata teman-teman tuh mintanya free sampelnya gamis, ya nggak dikasih sama seller kayak gitu. Karena pertimbangan seller, yo apa yang bikin aku tuh bakalan ngasih ke kamu, orang kamu itu niche-nya nggak masuk ke aku misalnya, terus barang-barang yang laku di kamu itu nggak masuk di barangku kayak gitu, ya dia nggak mau lah teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman tuh kalau misal mau cari free sample, sudah dapat free sample nih, atau kalau enggak sudah ada yang FYP, atau kalau enggak sudah banyak yang laku nih, nah carilah produk yang setipe dengan produk yang laku di akun teman-teman, atau produk yang FYP di akun teman-teman kayak gitu. Misalnya lagi FYP free apa, lagi FYP produk pembersih, mintalah produk pembersih. Lah aku dulu gitu, aku tuh minta free sample produk pembersih sampai aku dapat semua brand yang mengeluarkan free sample kayak gitu. Jadi apa namanya, ya gak apa-apa, misalnya aku waktu itu dapat pembersih kompor itu ya, sampai dari semua brand aku punya yang buka free sample ya, brand apalah inilah itulah ABCD kayak gitu, sampai semuanya sudah aku minta, sudah nggak ada yang buka free sample lagi, sudah aku tutup. Terus aku lihat lagi, apa ya kira-kira ya, oh ini dulu juga madu apa namanya, obat diet itu juga kayak gitu, ini ya minuman diet itu juga kayak gitu. Ini tuh apa ya brandnya, lali aku. Hai, ada yang merek Hai, ada yang merek apa itu ya. Nah, itu aku tuh minta sampai semuanya, brand yang buka sampel sudah tak minta ini semuanya, baru aku tuh beralih ke free sampel yang lain kayak gitu. Teman-teman tahu nggak tempatnya sih ya? Tak carikan. Nah, ini halaman awal kan, terus ke yang paling kanan itu ada saya. Nah, scroll ke bawah itu ada Shopee Affiliate. Nah, ini di sini yang atas itu teman-teman bisa lihat ya, itu ada sampel gratis. Gitu. Ini akun baru ya, jadi nggak ada komisinya, nggak ada free sampelnya kayak gitu. Klik aja di situ. Nah, kayak gitu. Itu tempat free sampel. Kalau yang akun biasa itu ada slotnya itu 5, kalau golden tick kayak aku tuh sebenarnya dapat slotnya itu 10. Makanya aku bisa ngajukan 10, tapi juga belum tentu 10-10-nya. Nggak pernah sih aku sama sekali 10-10-nya itu di ACC ya. Kayak gitu. Carinya kayak gimana? Ya ini, scroll ke bawah itu ada tulisannya sampel gratis ya. Klik di situ coba. Nah, itu terus scroll ke bawah lagi. Nah, itu kan ada sampel gratis. Taska. Terus habis itu sampai dapat itu ada putihan post desktop apa itu nggak tahu, printer kecil kayaknya. Terus ya scroll aja ke bawah. Kayak gitu cari yang ada tulisannya sampel gratis. Sampel gratis nih. Terus minta sampel, tulis apa, klik aja minta sampel warna apa, misalnya biru, biru aja minta sekarang kayak gitu. Ya sudah kayak gitu aja sih, sederhana sih teman-teman kayak gitu. Nanti tinggal tunggu di ACC apa enggak ya. Kadang-kadang aku ngechat sama seller, hai seller, aku sudah ngajukan free sampel ngono, terus mari ngono yo aku ngomong apa-apa kayak gitulah, nanti kalau butuh tak ajari kayak gitu. Baru itu kan salah satu bentuk rayuan ke seller ya. Biasanya ada seller yang luluh akhirnya dikasih kayak gitu. Misalnya ini, aku biasanya janjikan misalnya kalau dikirim sampel gratis bakalan aku bikinkan 5 video misalnya kayak gitu. Biasanya seller kayak gitu itu ngasih ke aku kayak gitu. Tapi juga ngelihat-lihat ya barangnya apa, lalek barangnya. Misalnya harganya cuma 10.000, aku yuka ya apa namanya bikinkan 5 video kayak gitu. Kalau harganya di atas 100.000 itu biasanya aku mau bikinkan 5 video kayak gitu. Tapi ya yang sederhana, jangan produk pembersih. Produk pembersih itu jujur ya teman-teman, agak susah apa namanya bikin videonya, kan ribet banget ya. Misalnya ngilangin jamur itu harus cari baju yang ada jamurnya. Ya lah pas kita punya jamur apa baju yang ada jamurnya. Kalau enggak gitu. Makanya aku biasanya yang sederhana, misalnya tas itu kan menurutku lebih mudah ya untuk apa namanya, ngevideonya. Bisa one take, bisa enggak, ya wis dipakai biasanya kayak gitu.
Itu lebih mudah itu. Itu ya teman-teman ya, sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan didiskusikan di grup. Makasih.